Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah A Man and His Family. Ya, a man and his family. Ya, pria dan keluarganya. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Di sini sudah terpampang, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Sudah perhatikan kata manusia, the man, ya, dalam bahasa asli adalah Adam. Ya, Adam. Jadi Adam itu artinya manusia. Khususnya menunjuk kepada pria. Ya. Siapa di sini yang merasa pria bisa angkat tangan sebentar? Yang merasa pria? Saya tidak angkat tangan, saya tidak angkat tangan bukan merasa pria ya. Ya. Saudara-saudara yang angkat tangan, saudara berbahagialah, ya. Kyung Hee, ya, walaupun belum Sinchan. Kenapa saya katakan Kyung Hee? Kenapa saya katakan berbahagia? Karena Anda adalah orang-orang yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Bisa tepuk tangan untuk pria-pria? Ya. Jadi Tuhan membentuk Adam dari tangannya. Kalau Hawa diambil dari rusuk Adam, bahannya lain, ya, bahannya lain. Kalau pria bahannya apa? Hah? Bahannya tanah liat. Kalau wanita bahannya apa? Tulang, makanya wanita itu lebih kuat. Beri tepuk tangan untuk wanita-wanita. Ya, karena saya bilang lebih kuat. Coba kalau wanita ditinggal pria, bukan dia makin loyo, makin kuat. Ya, makin tegar. Coba pria ditinggal wanita, kawin lagi. Ya. Nah, baik. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, Tuhan tentu punya tanggung jawab yang luar biasa kepada pria. Sebab itu Tuhan membentuk kita dengan cara yang ajaib, ya, dari debu tanah. Nah, saudara-saudara, pria itu punya peranan yang khusus dan penting dalam keluarga. Bahkan saya katakan pria itu yang menentukan keluarga. Pria, saudara-saudara, seorang pria dalam keluarga itu bukan hanya pencari nafkah. Ya, seringkali kalau bicara tentang pria identik, oh yang bekerja mencari nafkah. Memang itu adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab pria untuk mencari nafkah, menghidupi rumah tangganya. Tetapi lebih daripada itu, saudara-saudara, pria itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Amin. Ya, leadernya itu pria, bukan wanita. Pria itu adalah pelindung dalam rumah tangganya. Dia yang melindungi rumah tangganya. Ya, dan pria itu adalah penyelamat dari keluarganya. Savior of his family. Kalau penyelamat juru selamat dunia tentu Tuhan Yesus Kristus. Tapi penyelamat keluarga itu adalah pria. Mengapa saya katakan demikian? Coba kita sejenak melihat kepada Efesus pasal 5. Ayat 25 sampai 27. Saya bacakan saja supaya cepat ya. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Kalau saudara punya Alkitab dibuka, Efesus pasal 5 mulai ayat 22 sampai 33 itu bicara tentang keluarga. Saya hanya bacakan beberapa ayat yang berhubungan dengan pria aja. Ayat 25 mulai. Hai suami,
kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Paulus di dalam perikop ini bicara tentang hubungan antara suami dan istri. Dan Paulus memakai contoh ya, hubungan antara Kristus dengan jemaat. Jadi Kristus itu adalah suami, jemaat adalah istri. Ya. Jadi pernikahan ini sebenarnya gambaran dari pernikahan akbar dan maha agung, yaitu pernikahan antara Kristus dengan mempelai wanitanya, yaitu jemaat. Dan dalam ayat-ayat ini, Paulus berkata, sebagaimana Kristus itu, dia mengorbankan diri menyelamatkan jemaat. Maka seharusnya demikian juga dengan seorang pria. Dia harus mengasihi, dia harus siap mengorbankan diri untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Lalu saya selalu berpesan kepada pasangan-pasangan yang mau menikah, saya katakan tugas pria itu yaitu menyelamatkan keluarga. Bukan cuma memberi nafkah. Memberi nafkah masih gampang. Tapi menyelamatkan lahir batin, jasmani rohani. Artinya menyelamatkan apa? Yang membawa keluarganya sampai bisa masuk surga sama-sama. Masuk ke dalam kekekalan. Itu menyelamatkan. Makanya tugas pria itu tidak gampang, saudara-saudara, ya, tidak gampang. Makanya pria itu perlu ditopang oleh istri. Mengapa Tuhan berikan penolong? Soalnya Tuhan tahu tugasnya berat. Siapa yang bisa memikul tugasnya, menyelamatkan? Tidak gampang. Tahu saya pernah mengatakan bukan, Ren. Kalau dari sini berarti begini ya, arah dari saudara melihat tulisan Mandarin, Ren, itu bicara tentang pria ditopang wanita. Keduanya saling menopang, keduanya saling membutuhkan. Suami ditopang istri, jadilah Ren. Ya. Nah, pada sore hari ini kita mau belajar bersama-sama, ya. Walaupun firman Tuhan ini sepertinya untuk pria, tapi saya yakin akan memberkati wanita-wanita juga. Supaya wanita juga tahu betapa seorang pria itu perlu ditopang, ya. Nah, saya akan melihat dari Alkitab dengan cepat bagaimana seorang pria itu menyelamatkan keluarganya. Saya ambil dari beberapa contoh dalam Alkitab. Dan saudara akan melihat di sini bahwa keselamatan itu bukan untuk pribadi. Tuhan menyelamatkan selalu, tujuan Tuhan itu satu family, one family selamat. Tuhan tidak pernah cuma berpikir satu orang, tidak. Satu keluarga, selalu satu keluarga. Nah, itu janji Tuhan. Satu orang selamat, seisi rumah akan selamat. Ya. Pertama-tama yaitu Nuh. Ya. Nuh, dia membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan memang yang selamat cuma satu keluarga. Nuh beserta istri, beserta 3 anaknya, dan 3 menantunya. 8 orang. Kalau dalam Mandarin itu ya, Ico Pago, satu perahu, 8 orang, jadilah sebuah kata namanya Chuan yang artinya kapal. Ya, nanti kapan-kapan tak tunjukin.
Jadi bagaimana saudara-saudara Allah itu memberikan tugas kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Dan menurut perhitungan, Nuh itu membuat bahtera itu pada usia 480 tahun. Nanti saudara hitung sendiri ya. Karena air bah itu dicurahkan pada waktu Nuh berusia 600 tahun. Dan 120 tahun sebelumnya Allah sudah bicara buat bahtera. Kemudian pada waktu Nuh berusia 500 tahun baru lahir anak-anaknya. Jadi waktu Nuh mulai membuat bahtera, itu anak-anaknya belum lahir, saudara. Katakan dia 500, umur 500, dia membuat bahtera, anaknya masih kecil-kecil. Jadi dengan lain kata, yang membuat bahtera siapa? Nuh, pasti, dan siapa? Istrinya, Melok Masra. Makanya suami-suami jangan melupakan istri ya. Waktu masih soro, waktu masih merintis, ya merintis bahtera, istri ikut nggak tidur, ya. Berdoa siang malam, ya, ikut utang sana, utang sini. Gitu. Bang, utangon. Nanti sudah jadi bahteranya, sudah enak, ngelirik sekretarisnya. Itu cerita klise itu. Jadi Nuh, sebelum anak-anaknya lahir, Tuhan sudah ngomong, buat bahtera untuk menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan istri dan anak-anakmu. Dan Nuh taat dikatakan. Dia taat. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia mulai membangun. Sampai pada dia usia 600 tahun, sungguhan air bah diturunkan. Selamatlah Nuh beserta keluarganya. Ya. Iman dan ketaatan seorang pria itu menyelamatkan keluarga. Percaya dan bertindak, bekerja, melakukan. Coba kita lihat ayat berikutnya. Coba kita baca saja ayat ini. Ya, ayo 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi bapak-bapak perhatikan, ya, secara tidak sadar kita ini juga sedang membangun bahtera. Untuk apa? Untuk keselamatan keluarga kita. Ya, mari kita bangun bahtera rumah tangga itu. Bahtera ini juga bisa bahtera tentang rumah tangga. Ya, rumah tangga harus menjadi tempat di mana keluarga itu bisa mendapatkan ketentraman dan diselamatkan. Bersama-sama keluargaku, aku melayani Tuhan. Ya. Yang kedua, para kepala rumah tangga orang Israel. Di dalam Keluaran pasal 12, ayatnya tidak perlu dibaca, satu perikop. Kita tahu ceritanya pada waktu mereka mau dikeluarkan dari Mesir. Allah berfirman lewat Musa, suruh mereka menyembelih domba, anak domba. Dan seekor anak domba untuk seisi rumah. Perhatikan. Seekor anak domba untuk seisi rumah. Kemudian darahnya kamu taruh di ambang pintu. Di 2 jenang pintu dan di atas. Jadi membentuk tanda salib. Dan mereka taat. Sekali lagi kita melihat iman dan ketaatan. Para kepala-kepala rumah tangga ini mereka taat melakukan.
dan selamatlah keluarga itu. Jadi saudara-saudara itu suatu kejadian yang ya kalau difilmkan itu mungkin sangat dramatis ya. Sementara bangsa Israel makan kambing, makan domba. Enak. Di tempatnya orang Mesir apa? Terdengar tangisan, teriakan. Karena apa? Karena ada kematian di situ. Ya, jadi sekali lagi saudara-saudara, betapa pentingnya seorang kepala rumah tangga itu taat, mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena itu akan menyelamatkan seisi rumah, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan his family, your family. Selamat karena imanmu, karena ketaatanmu. Ketiga, Ayub. Nah, untuk Ayub ini kita baca saja, karena sangat menarik sekali ya. Ayub, pasal 1 ayat yang kelima. Coba saya bacakan saja. Atau munculkan, bisa dibaca bersama-sama, oke, enggak apa-apa. Ayub pasal 1 ayat 5, ya coba kita baca bersama-sama ya, supaya saudara juga bersuara. 2, 3. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub. Ayo, ya, yang nggak bisa doa, yang nggak bisa bangun pagi, coba ikuti ini. Pagi-pagi bangunlah Ayub. Amin. Amin. Siap bangun pagi? Yang soalnya banter tadi siapa? Oh, puji Tuhan. Pagi itu penting, saudara. Doa pagi. Cuma saya mau katakan hati-hati kalau ikut doa pagi. Be careful. Karena Anda bisa ketagihan. Kalau tidak percaya tanya yang setia doa pagi itu. Kenapa mereka kok tiap pagi berdoa? Karena mereka ketagihan doa pagi. Amin, yang doa pagi. Loh, yang doa pagi mana? Amin enggak? Ayo, ngomong sing banter, reklame. Ya, yang enggak doa pagi biar ikut doa pagi. Keesokan harinya pagi-pagi, bukan siang-siang. Pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Berapa orang? 10 orang. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Senantiasa. Enggak gampang. Tapi Ayub dia punya hati. Ayub ini seorang yang punya integritas. Dalam bahasa Inggris dipakai kata, he is a man of perfect integrity. Bukan cuma integritas, tapi integritas yang perfect, yang sempurna. Jangan dulu lihat pencobaannya, ya. Saya tidak ke sana dulu. Tapi coba lihat dulu kehidupan Ayub ini. Diakui oleh Tuhan. He is a man of perfect integrity. Dan salah satunya dia berdoa untuk anak-anaknya. Berdoa untuk anak cucunya. Supaya mereka diberkati. Terutama supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kalau ada salah dosa diampuni dikatakan. Ya, doa syafaat. Saudara yang sudah berkeluarga, saya beritahu ya. Saudara punya tanggung jawab loh mendoakan anak-anak saudara. Ya. Saudara enggak, jangan lupa loh, tanggung jawab ini tanggung jawab yang tidak bisa tidak. Saudara yang sudah berkeluarga, saudara punya tanggung jawab untuk mendoakan anak-anak saudara.
cucu-cucu kalau sudah nanti punya anak. Ya, mari kita belajar seperti Ayub. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Contoh berikutnya, Kornelius, Kisah Rasul pasal 10. Seorang yang juga menjadi penyelamat dari keluarganya. Sudah tahu ceritanya? Kornelius, coba saya baca dulu. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi dia ini bukan orang Yahudi. Bukan orang Yahudi, dia seorang Itali. Tentara Roma, perwira tentara Roma. Perhatikan ayat yang kedua. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Cuma dia belum mengenal Yesus. Makanya Allah kirimkan Petrus hamba Tuhan ini datang ke tempat Kornelius untuk memperkenalkan Yesus. Dia hanya mengenal sekedar Allah Yehova, Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Dia takut. Ya. Jadi dia bukan orang Yahudi, tapi dia melakukan apa yang orang Yahudi lakukan. Bahkan dengan tulus hati. Saleh, takut akan Tuhan, banyak memberi sedekah, selalu berdoa. Nah, kalau orang-orang kayak gini, Tuhan tidak akan biarkan. Saudara tidak usah bingung. Ya, kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang sedemikian, ya, bukan anak Tuhan, tetapi dia melakukan firman Tuhan. Percaya saya, Tuhan akan lawat dia dengan caranya sendiri. Seperti yang terjadi dengan Kornelius. Tuhan kirimkan Petrus datang. Lalu dikatakan apa? Ayat yang ke 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi dia kumpulkan keluarganya, sanak familinya, bahkan juga teman-teman dekatnya mungkin, ya, bestonan di situ. Dan Petrus dia mulai berbicara tentang firman Tuhan. Dan dengan pengurapan Allah yang luar biasa. Sehingga firman Tuhan itu begitu disampaikan, tidak lama kemudian Roh Kudus turun dan memenuhi seisi rumah itu. Kornelius dan seluruh keluarganya, seluruh orang yang hadir di situ penuh dengan Roh Kudus. Ini kasus yang unik. Biasanya dibaptis dulu baru penuh Roh Kudus. Ini penuh Roh Kudus baru dibaptis. Tuhan bikin terobosan untuk juga mencelikkan mata Petrus. Ini loh, Injil itu bukan cuma untuk orang Yahudi. Ya, karena Petrus ini kan pembuka kuncinya surga. Kan Tuhan ngomong, kamu yang akan kunci itu di tanganmu. Nah ini kuncinya dibuka di Kornelius ini. Kemudian baru Paulus masuk, memberitakan Injil untuk orang-orang non-Yahudi. Tapi yang buka pintunya Petrus. Saudara-saudara, kembali kita melihat bagaimana seorang pria, karena dia mengamalkan kebenaran. Walaupun notabene dia belum mengerti apa itu kebenaran, bahkan belum mengenal sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Tapi karena dia hidupnya saleh, mengamalkan kebenaran, dia bisa menyelamatkan seisi rumahnya. Tentu bukan keselamatan itu karena perbuatannya, tidak. Tetap karena Yesus Kristus, Juru Selamat. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Penting ya. Melakukan kebenaran itu juga penting dalam hidup ini. Saya percaya kalau pria-pria ya belajar mengamalkan kebenaran, apalagi saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya keluarga Anda pasti akan diberkati oleh Tuhan.
Ya, anak cucu Anda akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kepala penjara Filipi. Ya. Kepala penjara Filipi, menarik sekali cerita ini. Bagaimana seorang kepala penjara bisa bertobat mengenal Tuhan, lalu malam itu juga mereka dibaptis tengah malam, saudara-saudara. Bukan cuma dia, tetapi seisi rumahnya dibaptis. Dibaptis. Biasanya kita kalau bicara tentang cerita ini, kita selalu fokus kita kepada Paulus dan Silas. Kita jarang merenungkan tentang kepala penjara ini. Ya, tapi kalau saudara merenungkan, ini orang yang luar biasa. Tadinya begitu dia tahu, ya, belenggu-belenggu terlepas, dia berpikir pasti sudah para tawan ini melarikan diri. Dia sudah menghunus pedangnya, dia mau memotong, dia mau bunuh diri. Dari waktu itu Paulus Silas, stop, kami masih di sini. Lalu dikatakan apa? Begitu dia tahu, ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia tidak jaim. Kalau sudah membaca memang sepertinya ngeflow saja ceritanya. Tapi coba saudara berpikir sejenak. Mungkinkah dia bersikap yang sebaliknya? Mungkin. Ya toh? Bisa saja dia. Ayo Pak Pengawal, kembali belenggu dua orang ini. Untung. Paling dia cuma mikir gitu. Cepat dibelenggu lagi. Ya, bisa dia arogan. Biasanya pejabat kan gitu. Tapi ini kayaknya ini orang baik memang. Jadi begitu dia tahu sesuatu terjadi dan kedua tawanan tidak melarikan diri. Itu taruhan nyawa itu saudara-saudara. Di zaman itu kalau melalaikan tugas pasti dibunuh. Makanya dia daripada aku dibunuh, dipermalukan, lebih baik aku bunuh diri. Harakiri, kalau orang ini bukan harakiri, harakanan, harakon. Ayo. Kalau di sini harakon ya. Dia tersungkur, dia tidak jaim, dia tidak gengsi, dia berkata, dia berkata apa? Tuhan, terima kasih. Pasti dia berkata, terima kasih Tuhan, apa sekarang yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah, terus muncul ayat yang terkenal itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus ayat 31 dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi rumahnya langsung dibawa ke rumahnya. Mungkin rumahnya dekat dengan situ. Langsung dibawa ke rumahnya. Ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saya sempat merenung, ya kok mau ya orang rumahnya ini ya, malam-malam sudah. Coba kalau kira-kira saudara, kira-kira istri anak-anak saudara nurut enggak? Ayo mama, baptis, cepetan baptis. Edan dong. Iki jambiro. Mending ae. Nah, ya, istri-istri dukung ya, suami itu didukung. Jangan diedan-edankan terus. Loh, bisa terjadi enggak? Saya ngomong gini masuk akal enggak? Ayo, jujur. Loh, masuk. Enggak keluar, masuk. Bisa loh, saudara. Enggak didukung, bisa. Baptis kok ono dewe. Ojo gugaya anak-anak dong. Arek-arek sing. Oh iya wis aku dewean tak baptis. Tapi firman Tuhan berkata pada jam itu juga. Ia beserta seluruh keluarganya, istri dan anaknya. Mereka dibaptis
dan mereka menerima sukacita dan terlebih mereka selamat oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya saya katakan tadi keselamatan itu memang tugasnya suami, tapi istri juga harus mendukung. Ya, nggak bisa, kalau nggak didukung nggak bisa. Dan perlu saling mendukung. Dan nggak didukung, suami ambrek. Istri nggak dukung suami, juga ambrek. Sama. Ketika saling mendukung baru kokoh. Dan pertemuan ini adalah namanya titik komunikasi. Suami istri harus banyak komunikasi. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau saya simpulkan, saya akan segera akhiri. Saya simpulkan apa ya yang membuat seorang pria itu dapat menyelamatkan keluarganya. Ayo ditampilkan next berikutnya ya. Seorang pria yang dapat menyelamatkan keluarga ialah pria, saya cuma simpulkan 3 poin. 1, ya silakan pemain musik dan singer tampil. 1, next. Oh sudah keluar semua, sana belum. Beriman. Ya, sudah beriman, punya iman. Jadi pria yang punya iman. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Iman itu dari sini saudara ya. Dari mendengar firman. Yang kedua, mengenal kebenaran. Pria-pria harus mengenal kebenaran. Ya, karena itu baca firman Tuhan. Jadikan ini buku pegangan saudara. Ya, yang selalu ada di samping saudara. Minta hati yang mengasihi firman. Ya, ini harus diminta. Tuhan beri aku hati yang mengasihi firman. Ketiga, mengamalkan kebenaran. Bukan cuma tahu, tapi mengamalkan. Dan yang keempat, apa? Berdoa. Harus menjadi pendoa. Seperti Ayub, sudah doakan. Ya, anak-anak saudara. So itu pesan terakhir dari firman Tuhan malam hari ini, yaitu jadilah seorang pria yang dapat membawa keluarga Anda masuk dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati.